warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Bobi Irwansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari 7 materi yang sudah diberikan. Materi yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-7 dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Awal pencipta bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diumumkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Secara yuridis, baru tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Baiklah, materi yang kedua yaitu ragam bahasa. Bahasa adalah salah satu identitas sebuah bangsa. Demikian juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dialek oleh karena seperti bahasa Indonesia terdiri dari latar belakang etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Seperti bahasa Indonesia, Batak, Jawa, dan lain-lain. Bahasa sebagai alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Karena banyaknya ragam bahasa di Indonesia, maka bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan bangsa di Indonesia. Baiklah, materi yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan berbicara huruf modal dan huruf miring, juga berbicara tidak serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam pembicaraan karya ilmiah, perlu keberadaan aturan tata bahasa yang menyenangkan sebuah karya tulis, karena dalam sebuah karya tulis meminta tingkat kesempurnaan yang mendetail. Materi yang keempat yaitu konsep kata. Kata bisa diartikan sebagai elemen terkecil dalam bahasa yang bisa diucapkan atau dituliskan dan merupakan suatu realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang dipakai dalam berbahasa. Kumpulan atau penggabungan kata akan menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Kata mempunyai fungsi menjadi penyusun kalimat. Masing-masing kata mempunyai arti yang berbeda. Arti kata dapat berubah sesuai dengan pemakaiannya pada kalimat. Makna kata adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Jadi, makna kata dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pengertian makna kata, yakni makna donatif, konotatif, leksikal, dan gramatikal. Kelas kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis katanya. Materi yang kelima, penggunaan diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu, atau seperti yang diharapkan. Penggunaan ketetapan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sehingga mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya.
Relasi makna adalah hubungan sinematik yang terdapat antara satuan bahasa dengan satuan bahasa lain. Jenis perubahan makna kata dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, di antaranya perubahan makna perluasan, menyempit, ameliorasi, memburuk, pertukaran makna, dan asosiasi. Materi yang keenam yaitu konsep kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, frase. Frase merupakan satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak terdiri dari subjek dan predikat atau disebut non-predikat. Yang kedua yaitu klausa. Klausa merupakan bentuk susunan kalimat predikatif, yaitu selalu mengandung predikat. Unsur yang membangun sebuah klausa adalah subjek dan predikat, dengan menyertakan objek, keterangan, dan pelengkap, ataupun tidak. Klausa memiliki inti pada predikatnya, sehingga klausa dapat hanya terdiri dari predikat dengan menghilangkan subjek. Namun, yang demikian merupakan klausa tidak lengkap. Klausa lengkap yaitu klausa yang terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan berdasarkan pola yang mempunyai pikiran makna yang lengkap. Kalimat yang jumlahnya banyak pada hakikatnya disusun dengan pola tertentu yang jumlahnya sedikit. Dalam pola kalimat dasar, kita dapat menjumpai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang merupakan unsur pembangun sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat ini mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing di dalam sebuah kalimat. Kalimat minimal harus memiliki unsur subjek dan predikat. Baik, yang terakhir materi ketujuh yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembacanya secara tepat pula. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat berfungsi mengungkapkan informasi secara cepat, tepat, dan mudah dipahami, dan mempunyai hubungan kalimat penekanan dan pengucapannya. Di mana dalam penyusunan kalimat efektif sangat perlu diperhatikan struktur kalimat, kelugasan penyusunan kata, serta faktor-faktor lainnya, agar kalimat yang disusun menjadi kalimat utuh yang efektif. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari 7 materi tersebut. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini kita sama-sama sedang belajar. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan membantu kita semua dalam belajar. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.